Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 5 November 2024, Minggu pagi, setelah memberi solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Luar biasa, sudah mulai musim penghujan. Tentu saja semua warga, khususnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sekitar, harus lebih hati-hati lagi karena curah hujan semakin meninggi. Jadi juga antisipasi kebanjiran itu harus segera diantisipasi, dan kita tidak boleh mengandalkan pemerintah karena memang semua harus, masing-masing individu harus sigap dengan segala sesuatunya tadi yang luar biasa. Baik pemirsa Bandung TV, alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah makin sehat, makin fit, dan kita doakan semua bahwa guru-guru kita semua makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mencoba sebuah tema tentang tobatan nasuha tadi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan tobatan nasuha kita semua ini bisa membereskan segala persoalan bangsa ini. Baik, dan langsung saja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Bandung TV, kita akan membahas tentang taubat ya. Kata Nabi, "Idza qasral abdu bit taubah ibtalahullah bil hammi." Apabila seorang menangguhkan tobat, maka tunggulah bencana kesedihan. Jadi menangguhkan tobat. Ya. Karena itu pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya tobat. Nah, kenapa tobat harus segerakan? Karena kontrak umur kita kan nggak jelas. Sampai usia berapa kita nggak tahu. Kapan kita meninggal, dengan cara apa, di mana, nah itu walau alam. Karena kematian itu arihlatul goib ya, perjalanan yang goib. Kita nggak tahu kapan meninggal kita. Cuma yang jelas lahir di kota B belum tentu dikuburkan di kota B ya. Saya waktu ziarah ke anaknya Kang Emil ya, Eril ya. Kalau nggak salah lahir di Amerika ya, meninggal di Swiss ya, dikuburkan di Cimaung. Gitu. Itu luar biasa ya. Walau alam kita dikuburkan di mana. Karena itu segerakan tobat, karena usia kita belum tahu kapan meninggal. Kontrak umur kita sampai kapan. Ya. Nah, tobat itu kata Nabi, kalau ingin tobat itu yakini afullah akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita masuk ke pinggir laut, nah, kemudian telunjuk dimasukkan, diangkat, ada air yang jatuh, nah, itulah dosa kita. Lautan yang luas itu ampunan Allah. Makanya salah satu yang harus dihindari adalah putus asa terhadap ampunan Allah. Kita nggak boleh putus asa dalam ampunan Allah. Karena afullah akbaru min zambika. Ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Nah, kapan nih ampunan Allah itu datang? Kalau kita lihat hadis Nabi, satu, ketika kita bersedekah. Jadi kalau kita ingin tobat, banyak sedekah. Karena ada hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa. Makin banyak bersedekah, makin banyak dosa-dosa berguguran. Sampai Nabi waktu wafat saja sempat gelisah. Sampai Siti Aisyah, istri beliau itu nanya, orang sudah bilang kunaun, ayah naon gitu kan. Nah, di bawah bantal ada uang 10 dinar, tolong sedekah. Jadi orang yang bertobat itu di saat mau meninggal saja masih ingat sedekah. Itu yang dalam hadis man arada safa fal yaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian, kalau wafat husnul khatimah, hendaklah menjaga kesetiaan. Maka para sahabat ada yang setia kepada sedekah, ada yang setia kepada sholat malam, ada yang setia kepada tilawah Al-Quran, ada yang setia kepada duha. Seluruh kebaikan itu dipastikan akan menghapuskan dosa kita. Yang kedua, ampunan Allah itu datang ketika kita berjamaah sholat. Karena salah satu keutamaan berjamaah sholat adalah watakbiratul lisai'ah. Bisa mentipek dosa-dosa kita. Dari mulai keluar dari rumah, langkahnya pun itu menghapuskan dosa. Kullu khutwatin tamsya ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa.
Saya pernah ya, agak ramai di lobi hotel itu. Waktu saya umroh, saya lupa tahun berapa. Seperti perhatikan ada apa ini? Rupanya jamaahnya itu ingin lebih jauh dari haram. Oh, ya Allah. Karena ngejar langkahnya itu kan. Nah, ya, 5 tuh ramai sampai gitu. Akhirnya kata pembimbingnya, sok yang ingin jauh sebelah sana. Yang tua-tua sebelah sini. Karena kita juga lah hitungan teuing lah. Lah hitungan teuing ya. Karena niat juga sangat penting gitu kan. Nah, yang kedua yang dilewati oleh kita, benda mati, benda hidup, sampai hatta namlah fil hujrah. Semut-semut yang ada di lubang pun ikut mendoakan. Ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini. Jadi saya pernah menghitung ya, dari mulai kamar sampai ke masjid itu, ya 370 langkah ya. Jadi bolak-balik berarti 4.000 sekian ya, 3.000 sekian. Sampai saya merenung gitu ya, tapi kan dosa lagi lebih 10.000 ya. Tapi sekedar usaha lah, sekedar usaha. Makanya katanya orang baik itu Pak Isbagul wudu pisabroh, menyempurnakan wudu di saat udara dingin. Itu pahalanya sangat besar. Nah, untuk ini bagi pemirsa Bandung TV, kalau ingin tobat, banyak berjalan ke masjid. Itu langkahnya itu dihitung takfiratul lisayah. Berapa langkah kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah dosa kita berkurang. Sampai Nabi pernah menceritakan kisah Sya'ban ya, ada seorang sahabat yang selalu itu di sudut. Sekali-kali buka gerabi, makanan kecil lah. Banyak nyambung sholatnya itu. Setelah itu satu saat nggak ada orang ini. Kata Nabi, kemana Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Tahu rumah Sya'ban? Ada sahabat yang tahu. Berangkatlah menuju Sya'ban ke sana. Ternyata Sya'ban baru saja meninggal dunia. Dan perjalanannya itu 2 jam. Ya ke sana ke rumahnya itu. Ya kalau 2 jam berjalan itu ya antara berapa? 4-6 kilo ya. Berarti beliau juga ya artinya jalan kaki juga tadi? Dan kaki. Sampai sahabat tahu, oh pantesan banyak nyambung sholatnya. Duhur ke asar, asar ke maghrib. Kenapa? Karena kalau pulang dulu nggak akan keburu. Nah, istrinya nangis, kemudian datang Rasul, kata istrinya, saya tidak sedih ya Rasulullah wafat suamiku. Karena orang baik. Jadi ternyata kalau orang baik meninggal dunia, kita nggak usah khawatir tentang almarhum. Yang dikhawatirkan itu tidak ada yang melanjutkan kebaikannya. Tapi saya jadi penasaran, kenapa katanya? Saya mendengar sebelum wafat itu menjerit. Kenapa nggak lebih jauh katanya? Akhirnya Rasul nanya para sahabat, tahukah engkau yang terjadi dengan Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah, hanya engkau yang tahu. Rupanya Sya'ban itu karena sering berjalan jauh ke masjid, ketika sakaratul maut itu terbayang seluruh dosanya sudah dihapuskan. Nah, akhirnya Sya'ban menjerit, kenapa tidak lebih jauh rumahku dari masjid? Gitu ya. Itu luar biasa, karena ternyata jauhnya menuju masjid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Makanya kenapa ketika haji, di perjalanan, pulang haji, ketika di sana, sepulang haji, bahkan konon kabarnya ketika pulang haji atau umroh, pas turun dari pesawat itu saat itu doa dijabah. Karena perjalanan cukup jauh. Karena al-ujratu ala qadrihil masyaqqah ya. Pahala itu kan sesuai dengan kadar kesulitan. Makin sulit, makin besar pahalanya. Karena perjalanan kemanapun, apa dalam hal itu? Nisful azab katanya. Perjalanan itu setengah azab. Setengah siksa ya. Sekalipun itu berbuat baik, tetap tersiksa. Jangan dikira kita tenang ya di pesawat itu. Kalau sudah lewat Kolombo kan, gitu kan. Wah itu tersiksa banget di situ. Tapi kita yakin kalau sudah berangkat menuju kebaikan, ya sahid fisabilillah kalau meninggal dunia. Begitu Pak. Luar biasa nih. Kita iklan dulu tadi. Ya. Pemirsa di rumah ini luar biasa ini. Tapi sayangnya kita harus iklan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pemirsa di rumah. Silakan. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut masih di line telepon yang sama ya, di 022 7214 114.
atau di lain WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi ke rumah beliau, atau juga sebelumnya bisa nge-WA dulu, bisa telepon dulu. Kondisi beliau sedang ada di rumah dan waktunya sedang enggak. Baik, sebelum nanti ke beberapa pertanyaan, ingin mengajukan pertanyaan gini Tad. Ada yang bilang gini katanya Tad, yang taubatan nasuha itu yang dosa yang besar itu sebenarnya bukan karena dosanya, tapi karena putus asanya katanya. Ya. Hari ini juga banyak orang yang jadi apalah, saya udah kadong katanya, udah kadong, udah gimana katanya, dan kayaknya juga Gusti Allah nggak akan, karena dosa dia udah dia sendiri dia bilang nggak terlalu parah katanya, dan saya juga tidak mau ngungkapin, tapi ngelihat parah dia ada keputus asa. Nah ini gimana ternyata? Ya. Dalam hadis Imam Bukhari itu ada hadis cukup panjang ya. Karena panjang saya nggak hafal lah hadis itu kira-kira ya. Jadi ada seorang yang membunuh 99 orang. Tapi semangat ingin tobat muncul ya. Hanya datanglah kepada seorang ustadz mungkin lah. Saya sudah bunuh 99 orang, apakah dosa saya dimaafkan? Oh tidak katanya. Kamu terlalu banyak dosanya. Ini dibunuh orang itu. Hanya penting jawab yang bijak itu ya. Jangan sampai karena dengan kondisi orang itu kan sedang ini tadi. Betul. Sedang dibunuh akhirnya. Jadi 100 lah yang dia bunuh. Kemudian tapi semangat tobatnya muncul lagi. Masa Tuhan tidak maafkan saya katanya. Saya ingin wafat husnul khotimah. Karena saya khawatir anak-anak saya melihat saya ketika banyak dosa. Saya ingin melihat anak turunan saya itu ketika saya tobat. Nah itu pemirsa nih. Berpikirlah panjang kalau kita berbuat dosa itu ya. Jangan sampai anak kita tahu rapot merah kita. Jadi anak-anak kita harus tahu kita orang baik. Walaupun kita ada lembaran hitam ya. Nah, karena itu kebaikan itu harus ditampakkan sama keluarga kita untuk syiar di situ. Nah, ketika merenung itu ada kabar nun jauh di sana ada orang yang bijak. Ya mungkin warasatul anbiya, pewaris Nabi. Nah, berangkatlah. Dan ternyata kalau sudah tua ya di perjalanan sakit sampai meninggal. Nah, konon kabarnya malaikat rahmat dengan malaikat laknat tuh bingung ya. Ini masuk surga atau ke neraka? Mungkin ada perdebatan. Ada perdebatan. Nah saat itulah katanya Allah ngutus malaikat lain. Diukur aja katanya jarak ke belakang atau jarak ke depan lebih jauh mana. Diukur. Aslinya katanya, aslinya lebih jauh ke belakang jaraknya itu. Jadi belum ke tempat tobat masih jauh. Nah, tapi akhirnya malaikat datang lagi. Karena dia sudah niat tobat, diperpendek jaraknya. Jadi ternyata ke tempat tobat itu sudah lebih dekat. Asalnya lebih jauh ke tempat tobat itu. Karena rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan laknatnya, ternyata diperpendek. Karena dia sudah niat mau tobat. Yang dalam hadis, niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Akhirnya dengan rahmat Allah itu ternyata lebih dekat kepada tempat tobat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini diampuni dosanya. Nah ini luar biasa ini ya. Ini tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah kepalang belang, nggak ada. Afullah akbaru min zambika. Maaf Allah tuh akbar itu apa ya? Tafdil ya. Lebih besar. Lebih besar dibandingkan dengan dosa manusia. Berapapun dosa manusia. Dengan syaitan kita mau tobat nasuha. Jadi jangan putus asa. Walaupun kita sudah lembaran hitam cukup banyak, kalau kita mau tobat, baru niat saja sudah dimaafkan. Nah, karena itu siapapun yang ada niat berbuat dosa, maka berpikir panjang, karena dosa itu ternyata bisa menggelisahkan, bisa menghalangi rezeki, dan tidak ada yang tenang gara-gara dosa. Tidak ada. Gitu ya. Ini ada juga yang menanyakan gini, Tad. Kan tobat terus nih Tad ya. Udah tobat ternyata ada godaan lagi terus dia tuh jadi malu lagi buat bertobat, dan ternyata dia masuk ke sana. Nah itu karena malu dia bertobat, akhirnya dia tidak lagi melakukan kebaikan atau jadi terus ini lagi karena dia nggak mau jadi tempat sambal katanya. Ya, innas solihina yusyadadu alaihim. Orang mau tobat itu godaannya sangat banyak. Kadang-kadang pengaruh teman,
Kadang namanya teman harus solidaritas katanya. Saya temukan orang yang gara-gara tobat ditinggalkan temannya, tinggalkan sahabatnya, sampai dia ngontrak rumah sendiri. Ketika saya tanya, Kang, gimana ditinggalkan teman-teman? Saya nggak menyesal, Ustaz. Saya punya Allah yang sayangnya lebih besar dibandingkan teman dan sahabat saya. Jadi harus yakin bahwa sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik manusia, tetap yang lebih baik itu Allah. Karena tidak mungkin orang itu berbuat baik sama kita kalau Allah tidak menyuruh baik kepada kita. Makanya kata Nabi, kata orang ini, saya punya Allah kok. Karena baiknya dia tidak sebaik Allah sama saya. Nah, kedua, saya ketika ditanya tentang hikmah dari Nabi Nuh ya. Karena Nabi Nuh itu anaknya kurang baik ya. Apakah Nabi Nuh berhenti berdakwah? Tidak. Ketika Nabi Lut isinya tidak baik, berhenti berdakwah? Tidak. Makanya ada hikmah di situ saya bilang. Walaupun anak nakal, istri tidak baik, tetap berbuat baik itu jalan terus. Kita jangan malu, karena pasti setiap orang tuh ingin anaknya soleh. Ingin istrinya solihah kan. Tapi, usaha itu milik kita. Tapi takdir itu milik Allah. Dan tugas kita adalah qad aflaha man aslama. Berbahagialah, beruntunglah orang yang pasrah. Makanya akan Gusti pun anak milik Allah, istri milik Allah, suami milik Allah. Saya tidak akan berhenti mengajak. Dan saya tidak akan berhenti sholat. Jangan sampai saya berhenti sholat gara-gara anak saya tidak baik. Makanya orang tuh jangan lihat anaknya, jangan lihat istrinya dan suaminya. Lihat perkataannya. Karena satu saat, orang tuh budak nawa itu soleh pokoknya kan. Itu luar biasa itu menjadi lumayan, jadi ada ini tadinya ada lumayan menggugurkan bukan jadi ngeiniin perjuangan tadi. Iya, yujibul bahaya jadi menghilangkan wibawa. Soalnya teman saya bilang gini, Ji, orang kudu eureun dakwah gitu. Naon euy sing teh naon eta? Ya budak sana hese ka masjid. Nah, kenapa eureun da urang ka masjid dan karena budak urang sih. Allahu Akbar, masyaallah. Jadi sampai gitu saya eureun gitu jadi ustaz cenah kenapa itu orang keluarga hese we enggak usah khawatir. Penting kita udah usaha maksimal. Jangan sampai dakwah terhalang oleh anak, dakwah terhalang oleh pasangan, dakwah terhalang oleh tidak punya harta pun. Tetap dakwah jalan terus. Dalam kisah orang-orang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Itu orang-orang yang tidak punya. Umumnya kan tidak dihormati, tapi dakwah terus sampai terumpahnya katanya miring gitu. Kopiahnya dekil, tapi terus cari dakwah. Itu tidak populer, tidak dihormati di muka bumi, tapi sangat terkenal di hadapan Allah. Dan saya pun kan kalau subuh itu kan saya lagi kaget tadi pakai tas biasa jalan juga agak bungkuk, tapi saya ngeliat istiqomah, masya Allah. Itu terlihat lah memang sangat kekurangan, tapi luar biasa gitu. Siapa ngelihat kesungguhan, ngelihat ininya ya gitu ya. Kita yang muda-muda ini jadi malu sendiri gitu kan. Masya Allah, dan dia benar-benar merekatkan kalau ini tuh datang berniat banget, bersungguh-sungguh banget. Ya ngelihat dari harta, ngelihat dari pakaian, dari semuanya benar-benar. Tetapi kesungguhan dia menghadap kepada Sang Khalik itu, masya Allah, kita yang muda-muda ini jadi malu gitu. Karena iman itu ternyata nikmat terbesar di membawahi seluruh dunia dan seisinya. Iman itu. Makanya ada nikmat itu, ada nikmat yang besar, iman. Nikmat yang kecil itu harta dunia. Kul matau dunia qalil. Katakan isi dunia itu sedikit. Kecil kan? Sedikit ya? Kecil. Yang kita mati-matian, yang kita habis-habisan pagi siang malam dari muda sampai setua masuk sampai sini kita bahkan kadang-kadang bisa saling sikut, saling sana, bisa berkala. Kalau orang-orang politik ini gimana kan? Masya Allah. Iman itu lebih besar. Makanya orang-orang yang sudah menikmati manisnya iman, dia akan pergi sekalipun dengan pakaian compang-camping katanya. Ya. Kalau kita lihat di Mekah tuh, masya Allah, ya, orang-orang sampai nabung 40 tahun, 30 tahun, sampai dicek ke rumahnya gubuk, tapi ingin berangkat haji. Dan ini luar biasa. Panggilan iman. Sampai tidak punya kendaraan, pakai sepeda kan. Pakai sepeda ke Mekah. Ada yang jalan kaki. Masya Allah. Gitu. Jadi memang yang perjuangan yang maksimal pasti Allah juga tidak akan ini tadi ya kan ini terlepas karena ada yang bilang gini buat aku berdoa katanya karena tuh kita juga pasti udah kan Gusti Allah Maha mendengar apa yang
kalau nggak berdoa pun dia tahu kebutuhan kita kan. Itu kan kadang-kadang zaman sekarang ada yang kayak gitu-gitu tadi, Iya, bisa apa dibolak-balik ya ya? berkata-kata gitu tadi, gimana kata gitu. Jadi kita butuh energi. Kata apa? Wa khuliqal insan doifa. Allah ciptakan manusia itu punya kelemahan. Itu harus yakin. Akal ada titik mentoknya gitu ya. Akal kerja keras itu ada masa akhirnya. Untuk menggapai tujuan itu butuh apa ya? Energi ilahi. Dan doa itu membuka energi ilahi. Ada satu bukti ya. Seorang ibu anaknya 4, laki semua. Alhamdulillah semua anak-anaknya PNS. Ya, di tempat yang cukup bagus. Nah, akhirnya kan pada nanya nih, Bu, naon resepna gitu kan. Ya karena kebaikan Pak Ustadz saya sampaikan. Saya kalau tahajud itu 1 malam khusus anak pertama. Khusus itu. Dari mulai jodohnya, sekolahnya, rezekinya, kerjanya. Tahajud kedua anak kedua. Tahajud ketiga anak ketiga. Jadi dia meyakini bahwa gali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Itu namanya maudhu, doaul maudhu ya, khusus spesial gitu. Alhamdulillah katanya. Orang bilang anak laki itu berat katanya nakal, sebetulnya tidak dengan kekuatan doa. Saya kalau marah sama anak saya udah ngambil sajadah sholat duha. Kalau malam dia marah belum pulang udah saya baca Quran. Tetap aja gitu. Akhirnya saya cerita kan ketemu dengan anak yang 4 itu satu saat acara pernikahan. Dia panggil, ini Pak Ustadz. Saya cerita. Saya bilang di sini. Apa kelebihan mama? Wah Pak Ustadz, saya sendiri walaupun masih muda belum tentu bisa. Dia sering tahajud untuk kami. Nah akhirnya dari situ 1, 2, 3 orang mengikuti. Yang rumah tangga masih muda-muda itu ya. Terus dengan suaminya tahajud. Bener. Survei membuktikan itu. Semua yang mengikuti namanya ittiba ya. Ittiba itu mengikuti amalan orang baik. Namanya ittiba. Yang dilarang itu taklid. Mencontoh amalan yang tidak baik. Kalau meniru amalan orang baik itu namanya ittiba. 7 orang berhasil, anaknya berhasil semua. Jadi kita butuh energi ilahi betul. Kalau kita nggak usah berdoa silahkan. Karena nanti orangnya sombong. Karena doa pun harus diimbangi dengan usaha. Kalau doa tanpa usaha bohong. Usaha terus ikhtiar terus tanpa doa itu sombong. Dan Allah paling tidak senang pada orang yang sombong. Kibir itu. Rusaknya manusia itu karena kesombongan. Nah, karena itu jangankan doa yang panjang. Siapa yang baca hauqalah saja, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Diberikan 99 solusi menghadapi masalah. 99 hauqalah saja. Belum hamdalah. Siapa yang baca hamdalah rutin dikit-dikit alhamdulillah. Kata Nabi, afdul doa hamdalah. Sebaik-baik doa adalah hamdalah. Siapa yang rutin baca hamdalah, dia akan dapat nikmat di luar dugaan kita. Di luar dugaan akal manusia. Kalau kita lihat, apa sih hamdalah kan pendek ya. Alhamdulillah. Ada yang, alhamdulillah Bu anaknya, alhamdulillah. Makin sering baca hamdalah, itu ada nikmat di luar jangkauan akal manusia yang diberikan oleh Allah. Itu luar, hamdalah saja yang pendek. Apalagi doa yang panjang. Luar biasa. Mohon baik pemirsa di rumah ini kita bergetar semua ya. Mudah-mudahan juga frekuensinya kita juga bisa menyampai ke pemirsa yang di rumah bahwa tobatan nasuha itu insya Allah bisa membereskan kita semua. Kita lanjut lagi ya pemirsa di rumah, kita lanjut lagi, nanti kita akan coba bahas beberapa pertanyaan, banyak banget ya, mudah-mudahan bisa beres. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan butuh mangga silakan. Pemirsa di rumah, luar biasa ya, ini banyak banget pertanyaan, mudah-mudahan kita akan mulai dulu nih Pak Ustadz. Di 486 ini gimana nih, luar biasa ini bahaya judi online ini, mohon penjelasannya menurut Al-Quran karena sudah masuk ke instansi pemerintah, bahkan juga orang-orang pemerintah juga terlibat gitu kan. Ini kan yang kita sebagai operator, sebagai ininya terlibat, dahsyat banget itu tadi. Gimana tadi? Iya apa ya?
Kata Nabi, hubbud dunya au usul maksiyah, hubbud dunya. Awal terjadinya maksiat itu karena tergila-gila dunia. Awal permusuhan tergila-gila dunia. Awal perjudian sama tergila-gila dunia. Saya dengar asetnya sampai 500 triliun ya. Luar biasa itu. Dan ada sudah di bawah anak 10 tahun sudah ada. Nah, dalam Al-Quran itu gini, rijsun kata, min amalis syaitan. Itu termasuk najis. Najis itu, nauzubillah ya, najis itu nggak boleh ditemani, harus jauh dari dia. Bahkan melaknatnya saja amal soleh kata. Saking najisnya gitu ya. Nah, karena najis kesananya, kalau ayat berikutnya kan dalam Al-Maidah ayat 90 itu najis. Yang kedua, itu menghalangi rezeki. Makanya betul ya, kalau dia menang itu awal kekalahan. Kalau dia beruntung, awal kerugian. Makanya kalau ingin hancur sebetulnya, judi. Hancur. Wah, uang berapapun. Saya ketemu seorang ibu ya, saya tahu ini suami istri ini kekayaannya luar biasa. Terus dia cerita, Ustaz, anak saya salah gaul. Kenapa Bu? Ya teman-temannya senang judi. Itu 6 bulan, 4M habis. 4 miliar. 4 miliar habis. Sekarang rumahnya pun sudah habis. Saya sudah berkali-kali mengingatkan. Bu, saya bilang, dihukum anak ini. Biarkan aja resikonya, dia tanggung sendiri. Itu 6 bulan habis 4M. Nggak tahu jadi apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas kemarin pagi-pagi ada tamu salah satunya mengadukan anaknya berjudi. Dan ternyata demi anak seperti orang tua itu kadang-kadang mengalah terus, rumahnya dijual untuk membayar habis judi untuk anak-anak. Itu yang dalam hadis, judi itu yursul faqra, mewariskan kemelaratan. Jadi satu najis, kedua mewariskan kemelaratan. Jadi boleh jadi orang tuanya yang judi, anak yang sengsara. Jadi kalau satu negara penuh dengan berjudi, nanti na'udzubillah, negara itu akan bangkrut. Apalagi yang seharusnya mencegah malah terlibat. Bapak, ASN ya, untuk posisi pegawai negeri sampai posisi seperti itu cukup sulit. Ini malah menyalahgunakan kedudukan. Dan ini harus dibongkar. Karena ternyata judi itu sudah berbentuk sistem sekarang. Dan sistem itu akan kalah dengan sistem lagi. Makanya bukan hanya kewajiban pemerintah, kewajiban Bapak Ustadz bukan, tapi kewajiban kita semua. Karena salah satu yang menyebabkan terpuruknya ekonomi karena perjudian. Belum lagi qat utorik ya, terputus jalan perizkian. Jadi seolah-olah tidak ada jalan rezeki kecuali judi. Nah ini yang jadi bahaya, pikirannya jadi udah kesana terus. Makanya orang yang habis ditahan, residipis tuh terkapok nih. Karena kita keluar mau dengan kasus yang sama dulu ditahan. Nah itu seolah-olah tidak ada jalan lain kecuali judi. Padahal tidak. At-turuqil rizki ka'ada di anfasil halki. Jalan menuju rezeki sangat banyak sebanyak nafas makhluknya. Asal maulah, akal juga bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau ingin najis, na'udzubillah, ingin miskin, judi. Kalau ingin kita kaya, berkah, dan kita bersih, suci, berhenti berjudi. Dan ini juga ya harus keluar dari lingkungan itu tadi, kalau dan bahkan tadi melaknanya pun bagian dari maksudnya. Luar biasa, ini saya baru tahu. Baik, lanjut lagi pemirsa di rumah. 792 nih Mas Rod, ini menyikapi perbedaan mazhab di media sosial atau di kehidupan sehari-hari ini, mohon pencerahan karena ya itu tadi ya, jadi bahkan juga jadi kebencian, bahkan dari yang asalnya tadinya mau perbedaan itu harus rahmat, ini malah jadi kebencian, bahkan jadi laknat. Ini gimana tadi antisipasi? Ya satu, perluas ilmu, minimal banyak baca lah. Minimal banyak baca. Pertama kali ke Madinah saya mencari masjid Imam Bukhari, karena beliau itu ternyata sampai menjual asetnya di kampungnya, kemudian sengaja pergi ke Madinah, menetap di sana. Lebih dari 400 ustadz, ulama-ulama besar jadi Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Dan pasti semakin luas ilmu seseorang, maka semakin menghargai pendapat orang lain. Makanya cari kebaikan dari mana saja, tapi jangan merasa paling baik.
Ini penting nih ya. Iya. Cari kebaikan dari si A, dari si B, tapi jangan merasa paling baik. Dengan mencari berbagai kebaikan diharapkan kita merasa makin banyak kelemahan. Itu penting ya. Umpamanya gini, kita hanya tahu Allahumma ba'in baini wa baina, itu doa iftitah. Ternyata dengan mencari ilmu doa iftitah saja sampai 9. Ada yang wajah tuh, ada yang Allahu Akbar kabir, ada yang subhanakallahumma, ada yang tasbih. Semuanya berbeda-beda. Karena Nabi itu mengajarkan satu ilmu sesuai dengan karakter para sahabat. Sayyidina Ali datang ajarkan kepada aku doa iftitah. Rasul lihat karakter. Sayyidina Ali itu dapat gelar karamalu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena walau alam ya, ini luar biasa. Beliau ini seorang sahabat yang tidak pernah tahu bagaimana bentuk kemaluannya. Saking apiknya gitu ya. Apik ya tadi, apik banget bener-bener, Masya Allah. Dan beliau ini kalau mandi tuh pakai baju rangkap. Dan itu yang disebut kata Nabi, karramal wajah, semoga Allah memuliakan wajah. Dengan karakter begitu, Nabi ngasih jalan, ngasih doa, wajah tuh wajah di batar sama batil ard. Sayyidina Abu Bakar terkenal seorang sahabat yang apa orang Sunda bilang FSMR ya. Lihat anak yatim nangis, lihat orang soleh nangis terharu. Bahkan ketika Nabi mengatakan bila aku tidak ada yang jadi imam sholat, suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata, lembut banget itu. Lembut banget tadi. Nangis. Kata Siti Aisyah, ayahku kalau sholat suka nangis. Kata Nabi, suruh dia gantikan saya. Dan langsung ngasih gelar, rojulun asipun. Laki-laki yang gampang keluar air mata. Dan bila ada penderitaan di sana, kita nggak bisa nyumbang, nangis, itu air mata kemanusiaan yang akan mengetuk pintu surga katanya. Rasul ngasih doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ini aktivitas saja sampai 11 macam ya. Dan semuanya bersumber dari Nabi. Yang kasihan itu dibesarkan Allahu Akbar kabiron. Jadi kalau mendengar yang beda, oh bid'ah, itu salah. Makanya cari ilmu yang banyak sehingga ada titik temu nanti. Oh ini dari Nabi. Rasul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Nah itu yang menyebabkan perbedaan adalah rahmat. Perbedaan yang mana? Perbedaan yang tidak saling melaknat. Perbedaan yang beraturan. Ya, kalau kita lihat musik saja. Ada suling, ada gendang, ada biola. Kalau dibunyikan beraturan enak kedengarannya. Yang tidak beraturan baru-baru enak kan pusing. Ya. Makanya perbedaan yang dirahmat, perbedaan yang tidak saling melaknat. Begitu. Dan ini juga tadi mencari luas-luasnya, tetapi juga ingat jangan jadi merasa paling benar. Ini juga hari-hari ini kita juga melihat, Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Dan harusnya kan orang tuh semakin banyak tahu, semakin tidak tahu seharusnya. Semakin tidak tahu, betul. Karena kan ya itu tadi ya, kita semakin menelusuri, justru kita tuh ternyata semakin banyak tidak tahu, ya, semakin malah semakin merasa tidak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu tadi. Masya Allah. Makanya ada yang tidak boleh bosan di dunia. Salah satunya Pak, mencari ilmu. Membaca tuh nggak boleh bosan. Terus saja membaca. Buku apa saja. Ya. Baik, luar biasa nih pemirsa. Kita lanjut lagi nih, sambung lagi nih. Tadi ini di 867. Ini pengaruh baca Quran tadi kepada orang yang meninggal ini. Kemudian di kampung kami ini di Cianjur katanya tadi sudah ada kebiasaan sering baca Quran di atas makam katanya tadi. Ini gimana tadi apa melihatnya kita sebagai masyarakat, membiarkan saja atau mendoakan atau gimana? Ya, saya tahu 2 kali ke Mesir ya. Salah satu yang tidak pernah kita lewatkan adalah ziarah ke makom para ulama. Ada Ibnu Hajar Asqalani, ada Imam Syafi'i, Ibnu Athaillah yang ngarang Al-Hikam itu, dan masih ke makamnya Luqmanul Hakim yang dalam Quran itu. Nah yang unik itu di Mesir itu waktu saya tahun 98 itu dikasih Quran di pintu itu. Ramai bacaan di atas makom. Ya kebetulan almarhum guru kita Pak Latif Mukhtar ada di Persis itu. Saya tanya, Ustaz gimana baca Quran di atas makom ini, gimana? Langsung beliau bawa saya ke perpustakaan ya. Bilang ngasih kita Ruh. Judulnya Ruh, karangan Dr. Ibnu Qayyim Jogja. Ada di situ hadis, kurang lebih artinya begini. Bacaan Quran di atas makom akan menghibur penghuni kubur seperti almarhum mendengar suara Al-Quran ketika masih hidup. Yang kedua, akan menghentikan hisab kubur. Jadi, ketika orang disiksa dalam kubur, berhenti. Kenapa berhenti menyiksa aku? Kata malaikat Munkar Nakir, bagaimana aku menyiksamu? Sedangkan di atas makommu kedengaran surah Al-Quran. Itu yang dalam hadis, man qara Al-Quran fal yas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Al-Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca.
Hadis yang lain, khud minal Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Bahkan dibolehkan, dibenarkan. Makanya kenapa para wali ada dekat masjid makamnya, di mana-mana ada masjidnya, karena supaya kedengaran suara Al-Quran. Gitu. Jadi boleh, ya nggak ada masalah, silahkan. Kalau ada yang melarang, ya suruh baca kitab Ruh karangan Dr. Ibnul Qayyim Jauziyah. Dan tebal banget tadi. Tebal banget, tebal Masya Allah, banget. luar biasa. Siapa yang dia kalau meragukan dokter tadi Ibnul Qayyim Jauziyah. Ya, waduh, jadi agak berat juga. Jadi nanti malah kemana-mana tadi. Iya. Baik, lanjut lagi tadi. Ini di 264. Pak Ustadz, ini dihantui perasaan takut gagal di dalam rumah tangga ini, mohon solusinya, karena dia mungkin melihat infotainment di mana-mana, orang udah sukses, suaminya sukses, istrinya sukses, gagal juga, apalagi mungkin dia merasa kita aja belum kerja, masih belum jelas, yang lain-lain masih ini, takut aja kan itu. Jadi mikirnya udah terlalu overthinking katanya. Iya. Kalau sudah negatif thinking ya ada repot ya. Iya benar ya. Jadi gini, ada yang sangat penting di rumah itu. Kan rumah tangga itu menyatukan dua ego ya. Kecilkan ego masing-masing. Ketika ego makin kecil, gitu, Allah dekat dengan kita. Makin kecil ego seseorang, makin dekat dengan Allah. Makin besar ego seseorang, makin dekat dengan setan. Itu dalam hadis, fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Kita sebagai suami bukan hanya ingin dihargai, tapi menghargai juga. Makanya pernikahan itu ma'ruf. Ma'ruf itu saling. Sayangi istrimu. Istri yang mana? Yang sayang sama suami. Sayangi suamimu. Suami yang mana? Yang sayang sama istri. Jadi ma'ruf, saling. Makanya di rumah itu, ini pekerjaan istri, tapi suami bisa udah. Suami yang kerja. Ini pekerjaan suami, tapi kerjakan oleh istri. Ya, kita coba ya. Kalau seperti Nabi, tidak lah. Minimal nyuci sendiri, ngepel. Ya, kalau masuk ke dapur saya itu, habis makan cuci sendiri. Ya memang begitu, harus begitu. Jangan adanya istri bukan berarti ada pembantu yang baru ya. Adanya main ini. Dikit-dikit mah, dikit-dikit mah. Nabi itu memberikan teladan kepada kita, jahit pakaian sendiri, nyuci barang sendiri. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merasa diistimewakan. Karena makin sengsara orang itu bila ingin diistimewakan. Itu makin sengsara orang itu. Karena itu dihargaan, mulai ayah pejabat yang tidak dikasih sambutan, punung 2 tahun. Iya. Berarti memang benghar ku hati, benghar itu memang, dan itu tuh memang betul ada betul. tadi, memang itu memang nyata tadi. Iya, nyata. Biasanya bahkan juga secara psikologis itu bisa mempengaruhi dari orang yang terlalu sering emosional, terlalu juga jadi berpengaruh ke psikis yang lain, itu juga luar biasa tadi. Makanya sakit itu katanya awalnya dari egois ya. Awalnya egois. Hati-hati kalau orang egois. Nah ini pekerjaan kita semua, karena apalagi orang-orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang kaya, egonya juga biasanya juga makin ini tadi, luar biasa. Baik, lanjut lagi tadi. Ini di 004. Ini pendapatan dan pengeluaran ini tidak sebanding tadi, jadi terpaksa ngutang. Ini mau nasihatnya nih, gimana caranya biar neraca ini relatif bisa, syukur-syukur bisa jadi aset yang lain kan ya tadi. Iya. Walau bisa apa ya? Ada akhlak seorang muslim itu ya, al-iktisad ya. Apa hemat ya? Hemat. Al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Makanya katanya kalau kita punya uang 200 juta, ya beli mobil itu, kendaraan itu 100. Jadi jangan koredah semua. Bahkan 50 jutanya mungkin saja, bahkan ya. Seperempatnya mungkin. Lebih bagus 50 juta. Jadi orang tuh karanya ingin benghari jalannya. Ini penting nih. Di masa sengsara ini penting banget ini, luar biasa. Benghar di jalan, penampilan, si gamena kayak di imah balangsa kan ribet. Banget ini. Nah, karena itu satu dari sekian banyak ya. Akhlak yang baik itu hemat. Iktisad itu hemat. Jadi betul hemat pangkal kaya, betul itu. Hemat. Saya ketemu dengan seorang Cina, maaf ya. Dia tuh, Masya Allah ya. Satu saat, saya ketemu tiap hari kan, waktu saya SPG waktu itu. Ya, meja kecil jualannya. Sekarang udah kanan kiri udah dibeli. Ya, satu saat saya nanya kan. Samanya kok cing naon ajaran Cina resepna, saya bilang. Cina nu alus mah cenah ji, hemat. Saya sendiri makan bubur 6 tahun. 6 tahun makan bubur ya. Naik sepeda teh 4 tahun.
Dan ternyata benar. Makanya yang disebut dengan rahman ya. Kasih sayang Allah kepada orang yang hemat. Makanya pendapatan berapapun, kalau untuk kebutuhan hidup pasti cukup. Nah, hindari kalau untuk gaya hidup nggak akan cukup. Dan Kamu loba gaya mah. dan ini apa orang-orang kita tuh ngelihatnya jadi ngelihat yang udah ini aja pada perjuangan Oh, dia buat menuju ke perjuangannya. sana pun memang pahit aja, memang Untuk apa sampai yang ke dia genteng perjuangkan, itu. betul, dia perjuangkan itu memang selain kerjanya juga habis-habisan, hematnya juga dia memang Ya, benar ini tadi. saya waktu ngaji ke Majalengka ya, ada jamaah saya juragan genteng kan. Kemudian datang lebih awal, saya lihat proses genteng itu. Wah, untuk sampai ke atas itu proses cukup lama. Itu nggak ada simsalabim ya, nggak ada. Itu prosesnya lama. Karena kalau kita ingin memperbaiki hidup itu, makanya nikmati proses itu. Jangan banyak protes. Luar biasa. Kalau banyak protes, nah biasanya nggak akan sukses-sukses ya. Bahkan sampai ada orang Tionghoa dibilang gini, ada yang menanyakan gimana caranya pengen biar cepet kaya katanya. Dia bingung jawabnya. Nggak ada yang cepat katanya. Benar. Nggak ada yang cepat katanya. Semua butuh proses, semua butuh tahapan, dan harus dilalui katanya. Gitu. Jadi tidak ada jawaban katanya. Iya. Untuk kaya itu nggak ada. Sampai itu, saya makan bubur katanya 6 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ayo, saya makan di mana-mana, gena. Iya, Bahwa iya, lama iya, saya nggak berani karena saya ditanamkan oleh orang tua saya hidup mandiri lebih baik, lebih mulia. Masya Allah, luar biasa. Lanjut lagi tadi ya, pemirsa di rumah kita lanjut lagi nih. Sebelum kita ikhlas satu lagi, Pak Ustadz, ini gimana nih pengasuh anak bertambah dan saya tidak termasuk tidak sanggup lagi gini ini mohon penjelasannya gimana biar minimal hati perasaan itu jadi ada sugesti ternyata saya sanggup gitu ternyata. Ya satu apa ya, antara pekerjaan dengan pendapatan harus seimbang. Makanya harus ada MOU ya. Kita harus melihat nih, umpamanya saya nih punya pengebun berapa, tukang berapa. Sebelumnya ada perjanjian. Penting itu perjanjian. Dengan jumlah anak sekian, kita ngasuh sekian berapa nih pendapatan yang layak. Katanya karena antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Makanya keterbukaan antara karyawan dengan dunungan kata orang sana harus penting. Itu terus terang saja. Saya nggak sanggup dengan segini. Nah, kalau umpamanya ada perjanjian, insya Allah bila komunikasi jalan tuh gampang. Yang pentingnya komunikasi saja. Komunikasikan dengan baik, sehingga kita juga, karena ikhlas itu butuh seperangkat ya. Nah, ini nih. Ikhlas itu butuh seperangkat. Saya, ya bukan, mungkin semua ya, semua laki-laki ya. Udah ngirim makanan, terus makanan yang disenangi oleh istri, itu keikhlasan istri itu lain itu. Luar biasa, Masya Allah. Beda greget nanti gitu. Luar biasa, betul. Beda, senyumnya beda dengan pura-pura senyum gitu ya, beda itu. Ini keren banget. Dan itu penting, katanya orang baik itu sering ngasih kejutan ya. Jadi kalau mampu istri minta sepeda kasih motor, itu kejutan. Luar biasa. Dan itu Allah juga sering memberikan kejutan sama kita. Takhalaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Saya ketika nengok seorang ustadz ya, ketika seorang anak nangis sudah hafal Quran, kemudian kata Ustadz Adi Hidayat itu nanya, kamu mau apa? Mau umroh? Daftarkan. Ayah ibu masih ada? Ada. Coba dengan ayah ibunya. Itu kejutan yang luar biasa. Hakikatnya datang dari Allah. Ini kejutan. Jadi kejutan kepada kebaikan dibenarkan. Dan bersiap-siap akan dikejutkan oleh Wow. Allah juga tadi, luar biasa. Makanya saya sempat merenung, palingan harus saya tahu. Iya. Baik. Pemirsa, satu segmen lagi dan kita harus iklan dulu ya. Kita lihat dulu nanti setelah melihat beberapa pesan. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini satu segmen ke depan dan kurang lebih sangat sedikit lagi kita waktu, jadi mudah-mudahan kita beres. Pak Ustadz, ini 026 nih, rujuk itu apa ada batas waktu pisah katanya tadi? Ini gimana katanya? Ya sebetulnya rujuk itu kan kembali ya setelah cerai gitu kan. Baik cerai hisia ataupun maknawiah. Hisia itu kata-kata.
saya pulangkan kamu kepada ibumu. Itu. Itu terlepas dari candaan juga itu Iya, itu nggak sudah boleh. hisiah tadi. Sudah hisiah itu. Oke. Kalau maknawiah hisiah itu kalau sudah nanti disusulkan ke pengadilan, nanti keluarlah akta cerai. Kalau maknawiah itu meninggalkan 3 atau 6 bulan tidak ngasih nafkah lahir batin. Walaupun tidak dilaporkan, itu sudah bisa cerai. Nah, terus kapan nih waktu rujuknya? Kalau ingin kembali, makanya cerai tidak boleh langsung talak 3, nggak boleh. 1 dulu, merenung gitu ya. Sudah 1, beberapa hari, beberapa bulan, ternyata tidak bisa sendiri, butuh bantuan. Dan ibunya, anak-anak juga sama, rujuk. Nah, dan itu tidak, rujuk itu harus benar-benar kesadaran sendiri. Makanya penting, karena manusia itu ada istilah Sunda, wah gingsir ya. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, kapan waktu rujuk yang bagus? Semakin cepat, semakin bagus. Karena apalagi sudah punya anak. Anak itu butuh figur ya. Yang kedua, jangan lupa, ada yang disebut dengan musyakarah. Rujuk itu apa? Ada tanda terima kasih. Paling begitu ada kelihatan kelemahan istri, kalau istri menyebut ya, tapi jangan lupa ada kelebihannya. Harus sadar bahwa anak kita rahim, lahir dari rahim. Satu-satunya asma Allah itu kan hanya di wanita, rahim. Nah, nanti dibesarkan, diantar sekolah, terus disuapin, disusui. Jadi kita pertimbangkan. Kalau setelah ditimbang-timbang lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya, kembali rujuk. Begitupun seorang istri lihat suami, jangan lihat keburukannya, pasti ada kebaikannya. Tapi kata Nabi gini, kedengkian itu kayak kacamata hitam ya. Lihat yang putih pun hitam. Koredas habis si Allah jasana. Itu ngerti, wah itu kacau itu. Akbar, ya Allah, kita harus berlindung banget ya dari orang-orang yang seperti ini tadi, karena nyaris tidak bisa melihat kebaikan itu terlalu. Makanya kata Nabi, kalau ada kebaikan, tulis di atas batu. Oke. Supaya tidak hilang. Kalau ada kejelekan, tulis di atas air supaya cepat hilang. Setiap orang itu punya kebaikannya. Apalagi suami istri ya. Pastilah 10, 20, 30 tahun, apalagi sudah 40 tahun, tahu kebaikannya. Kelemahannya juga tahu. Tugas kita lah saling menambal. Kekurangan suami tambah oleh istri. Kekurangan istri tambah kekurangan suami. Begitu. Masuk, Begitu. luar biasa ini. Baik, lanjut lagi kita terakhir tadi ya. Ini kita sebelum, karena Pak Ustadz juga mau ada keperluan. Ini 574, apa syarat hulu istri mengajukan cerai kan itu terakhir? 1, kesetiaan ya. Kalau suami sudah tidak setia, menyakiti lahir batin apalagi, nauzubillah, itu boleh hulu. Tapi sebelum proses hulu, ada ngobrol berdua, sampaikan berdua. Tidak ada perubahan, mulai pisah tidur. Tidak ada perubahan juga, datangkan hakam. Tidak ada perubahan juga, wakil laki-laki, perempuan tuh ngobrol lama. Tidak ada perubahan juga, baru hulu di situ. Jadi karena target nikah itu mawaddah warohmah. Mawaddah itu menyayangi sambil menerima kekurangan. Rohmah itu nafkah batin. Kalau tidak ada salah satu, maka boleh istri hulu. Tapi karena nikah itu pertemuan dua keluarga besar, maka sebelum hulu istri musyawarah dengan keluarga. Kayaknya sudah nggak bisa dipertahankan Pak, Ma, umpama. Adik dikumpulkan, anak ditanya. Sehingga begitu hulu itu bukan saya, tapi kami. Dia kembali kepada keluarganya dan keluarga ikut bertanggung jawab akan masa depan istri itu. Nanti ngobrolnya masalah mut'ah ya. Pesangon untuk mantan istri. Nanti ada uang idah, ribet pokoknya ke sana. Jadi bila salah satu tidak terpenuhi mawaddah atau rahmah, maka boleh hulu. Begitu. Luar biasa ini tadi. Jadi ya kalau bisa jangan tadi. Janganlah. Karena pasti ribet tadi, nggak kebayang tadi. Dan ini bakal panjang tadi urusannya, belum anak belum nanti. Apalagi baru hulu, baru cerai, nikah lagi, wah tambah ribet itu. Masuk. Satu lagi terakhir ini, kasihan karena jadi nyambung ke yang tadi kan udah mantan suami itu kan, nah ini mantan suami nggak mau menikahkan anaknya di 397 dengan alasan benci sama mantan istrinya, apa boleh menjadi wali hakim kan itu? Jadi gini, sebelum ini harusnya momentum nikah anak itu jadi waktu yang tepat untuk rekonsiliasi harusnya. Jadi kalau suami istri bisa cerai, cerai, tapi anak jangan ikut cerai. Makanya setan itu senang kalau sudah merembet kebenciannya. Sudah menceraikan istrinya, sudah minta cerai, anak nggak nikahkan lagi, nggak mau nikahkan, itu tambah besar dosanya. Karena tanggung jawab seorang ayah tetap. Jadi ayah ibu bisa cerai, tapi anak jangan ikut cerai.
Bahkan sebaiknya kalau ada surat apa dimatikan, ini ya, disebut mati, meninggal atau maaf kelainan jiwanya, itu harus resmi kepada wali hakim. Biasanya Pak KUA yang tahu itu dari pernikahan, KUA kecamatan. Saya menugaskan wali hakim. Nah, jadi sebaiknya yang nambah dosa 2 kali. Makanya nikah itu ma'ruf. Ma'ruf itu awalnya baik, berakhir dengan baik. Ada istilah Sunda bagus. Pondok jodoh panjang baraya. Luar biasa. Jodoh bisa pendek, tapi baraya duduluran terus bersama-sama terus. Begitu bagus. Luar biasa baik. Pemirsa di rumah, sayang sekali nih waktunya habis, meskipun banyak ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali, dan Pak Ustadz juga ada keperluan lain. Mohon maaf bila banyak salah, banyak kata, kasih kesimpulan sama doa. Pemirsa Bandung TV, mari kita bertobat. Karena dengan tobat pintu surga akan terbuka. Tobat bisa menyucikan diri, tobat bisa mendekat diri kepada Allah. Terlalu banyak orang yang berbuat dosa karena tobat berakhir dengan husnul khotimah. Idza qasara al-abdu bitaubah ibtalahu bil hammi. Apabila seorang menangguhkan tobat, maka tunggulah bencana kesedihan. Kita nggak mau sedih di penghujung hidup. Penangkal kesedihan adalah tobat. Mudah-mudahan Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah ya. Rabu depan mudah-mudahan kita ketemu kembali. Terima kasih.